Halo, selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalan kembali, namaku Qasamuel Iqbal dan pada pertemuan ketiga matematika ini kita akan membahas mengenai kubus dan balok. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah seperti pengetahuan umum mengenai kubus, balok, terus kita juga akan mencari tahu bagaimana volume dan luas permukaannya. Selain itu, apabila kubus dan balok dikombinasikan akan menghasilkan yang namanya bangun gabungan. Sebenarnya bangun-bangun lain juga bisa, tapi dalam hal ini kita akan menggabungkan kubus dan balok. Dan yang terakhir kita akan masuk ke pembahasan soal. Yang pertama kali kita akan belajar nih tentang pengetahuan umum soal kubus. Nah, jadi kubus ini sendiri yang seperti teman-teman tahu, dia punya namanya 6 sisi. Jadi sisi yang pertama itu kayak A, B, C, D, E, F, G, H, terus dan segala macamnya sampai ada 6 sisi. Terus yang kedua adalah dia itu punya 8 titik sudut. Jadi ada titik sudut A, B, C, D, dan setelahnya. Terus yang ketiga adalah dia punya namanya 12 diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu sendiri gimana? Jadi misalkan kita punya segi 4 nih, AB, EF. Nah, jadi diagonal itu apa sih? Jadi diagonal itu adalah garis yang membagi sebuah bidang menjadi dua sama besar. Dan garisnya itu seperti kayak melintang gitu. Jadi kalau misalkan kita tarik garis dari sampai F. Nah, ini tuh udah jadi satu diagonal bidang. Terus yang kedua, kita tarik dari B ke E, terus ini dia punya dua diagonal bidang. Nah, dan seterusnya karena sisinya ada 6, jadi bisa kita kalikan 2, jadi dia punya 12 diagonal bidang. Terus yang ketiga adalah dia punya namanya 12 rusuk. Jadi rusuk itu yang kemana? Rusuk itu kayak dari jarak dari A sampai B. Karena dia punya ada sisinya tuh ada 6, terus setiap sisi itu ada uh, 2 gitu, jadi ada 12. Terus yang kelima dia punya namanya 4 diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu seperti gimana? Jadi diagonal ruang itu kayak misalkan kita bikin uh, jarak gitu dari E uh, ke G. Nah, ini kan melintasi sebuah ruang gitu. Nah, ini yang disebut diagonal ruang. Jadi ada satu, 2, 3, dan 4. Nah, dihapus dulu. Terus yang selanjutnya adalah dia punya namanya 6 diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu kayak gimana? Jadi kayak dari bidang gitu. Jadi dia punya satu AH, G, B. Nah, gini terus kebalikannya dan segala macamnya gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman coba-coba sendiri dan dijumlahin, dia pada akhirnya punya 6 diagonal bidang. Jadi buat ngingetin lagi, kalau misalnya kubus itu punya 6 sisi, 8 titik sudut, 12 diagonal bidang, 12 rusuk, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Nah, teman-teman ini sebenarnya nggak usah hafalin gitu, tapi bisa dipahamin lewat konsepnya. Selanjutnya kita akan coba nih cari tahu gimana sih luas permukaan, volume, dan keliling dari kubus itu sendiri. Nah, yang pertama adalah luas permukaan. Jadi dari definisinya sendiri, luas permukaan itu sebenarnya luas semuanya gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak selimutnya dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan di sini tuh kan luas satu buah persegi itu kan sisi kuadrat kan. Nah, ini kayak satu buah persegi itu kan samanya sisi kuadrat. Nah, tapi kita ingat lagi, kalau misalkan sebuah kubus itu punya 6 sisi, jadi kita kalikan dengan 6. Makanya luas permukaannya dapat kita definisiin sebagai 6 kali sisi kuadrat. Dihapus dulu. Nah, selanjutnya adalah kita mau cari tahu nih volumenya. Nah, teman-teman tentunya masih ingat kalau misalkan aku berkali-kali bilang kalau misalkan volume itu selalu luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, luas alasnya itu sendiri gimana? Nah, jadi misalkan kita alasnya ini kan kayak ABCD kan. ABCD ini kan bentuknya persegi. Jadi ini kan luas itu kan sisi kuadrat. Nah, tingginya itu sendiri gimana? Karena sisi ini tuh sama semua, jadi sisi ini tuh kan juga S. Makanya volumenya dapat didefinisikan sebagai sisi pangkat 3. Selanjutnya itu ada kelilingnya. Jadi sebenarnya ini agak salah. Kelilingnya itu harusnya 12 dikali S aja. Jadi kayak ditambah gitu. Sisinya kan karena rusuknya ada 12, jadi 12 kali sisi. 12 kali sisi. Harusnya 12 kali sisi bukan pakai kuadrat.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke balok. Jadi, kalau misalkan dari teorinya sendiri, balok sendiri itu punya 3 pasang persegi panjang. Nah, 3 pasangnya itu gimana? Jadi ini kayak alas, bentuknya itu kan sama ya, kayak atapnya. Terus yang depan sama aja kayak belakang. Terus yang samping dia sama gitu. Terus seperti halnya kubus, balok sendiri itu punya 8 titik sudut. Nah, jadi kita bisa hitung nih dari A, B, C, D, dan segala macamnya. Terus sama juga kayak kubus, kalau balok itu punya 12 diagonal bidang. Tadi diagonal bidang tuh kayak gimana? Yang kayak gini. Nah, terus dia balok juga punya 12 rusuk. Rusuknya itu dari A, B, B, C, dan setelahnya. Terus yang terakhir adalah dia punya 4 diagonal ruang. Diagonal ruang tuh kayak gimana? Yang kayak tadi gitu. Yang ada dalam sebuah ruang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari tahu gimana sih sebenarnya luas permukaan, volume, keliling, sama diagonal ruang balok. Nah, kalau misalkan yang pertama dulu, luas permukaan. Luas permukaan itu kan luas dari semuanya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau hitung manual, jadi kita harus tambahin alas tambah atap, depan tambah belakang, sisi kanan tambah sisi kiri. Nah, tapi karena ini semua karena yang saling berhadapan itu pasti sama, makanya dengan aljabar gitu kita bisa nulisin kalau misalkan luas permukaan itu 2 kali panjang kali lebar ngasilin alas, panjang kali tinggi itu ngasilin sisi yang depannya, dan lebar kali tinggi itu ngasilin sisi samping, dan dikalikan dengan 2, ini semua ditambah dan dikali 2. Terus selanjutnya adalah tentang volume. Nah, seperti halnya dengan volume-volume lainnya, volume itu selalu didefinisikan sebagai luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, jadi luas alasnya itu apa? Luas alasnya itu yang dari sini kan panjang kali lebar, terus tingginya adalah T, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Terus selanjutnya adalah keliling. Nah, kelilingnya itu sendiri gimana? Jadi keliling itu jumlah semua rusuknya gitu. Jadi karena rusuk di panjangnya itu ada 4, ini ada 1, 2, 3, 4. Makanya di 4 dikalikan dengan lebarnya itu kan juga ada 1, 2, 3, 4, dan T-nya juga ada kali 4. Nah, terus selanjutnya ada namanya diagonal ruang. Sudah dihapus dulu. Jadi sebenarnya diagonal ruang ini nggak terlalu dibebankan ya buat tingkat kamu. Tapi kalau misalkan kita mau carikan diagonal ruang itu, misalkan dari A ke G. Nah, rumusnya itu akar dikali panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya kita bisa buktiin itu dengan 2 hal, walaupun ada pembuktian lainnya. Yang pertama adalah pembuktian pakai Pitagoras. Nah, Pitagoras ini nanti teman-teman akan pelajarin di SMP. Nah, selanjutnya adalah pembuktian menggunakan vektor. Jadi kalau misalkan kita ngebayangin ini ada di ruang 3, kita bisa cari jarak antar 2 titik itu dengan rumus yang sama ini. Tapi buat sekarang nggak perlu dibuktiin dulu. Teman-teman mungkin ingat-ingat aja kalau rumusnya itu adalah akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, sekarang kita tuh masuk ke sebuah namanya bangun gabungan. Jadi kalau misalkan berdasarkan soal di sini, ini tuh bangun yang pertama adalah sebuah kubus, dan bangun yang kedua ini adalah sebuah balok. Nah, sebenarnya pertanyaan pertama itu yang mau kita jawab adalah gimana sih luas permukaannya? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ada soal bangun gabungan gini, teman-teman harus perhatiin dulu sebenarnya sisi yang nggak double, sisi yang tampak itu apa aja. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kan dia cuma punya 5 sisi ya. Jadi ada sisi belakang di sini kan ketutupan gitu sama si baloknya. Jadi kita cuma ngukur 5. Nah, ya cuman 5 sisi itu. Makanya di sini 5 kali sisi kuadrat karena sisinya cuma ada 5 yang tampak. Terus setelahnya adalah kita bisa cari, jadi sisi dari si balok yang tampak ini kan sisi depan, belakang, atas, bawah. Nah, depan belakang itu kan sama aja kayak kita bisa cari dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi. Jadi ini panjang kali lebar ngasilin sisi bawah sama sisi atas, panjang kali tinggi ngasilin sisi depan sama sisi belakang. Nah, yang jadi permasalahan adalah sisi samping. Sisi samping di sini kan penuh ya. Jadi kan kita bisa tambahin sisi sampingnya. Terus
sisi yang samping di sini tadinya itu kan penuh tapi dikurangi nih sama sisi dari kubus itu sendiri. Makanya kita bisa rumusin sisi samping yang kedua itu adalah lebar kali tinggi dikurangin sisi kuadrat. Dikurangi dari si kubus ini. Nah, terus kalau misalkan volumenya sendiri gimana? Volumenya kan nggak terpengaruhi oleh mana aja sisi yang tampak. Nah, jadi volumenya itu sama aja kayak sisi pangkat 3 ditambah panjang kali lebar kalikan dengan tinggi. Nah, itu jadi kalau misalkan teman-teman ketemu soal bangunan gabungan lagi, teman-teman kalau ditanya luas permukaan, teman-teman pastiin dulu mana aja sisi yang tampak dan sisi yang penuhnya gitu, dan mana aja sisi yang sekiranya berhimpitan ataupun nggak kelihatan dan nggak usah dihitung. Tapi kalau misalkan ditanya volume, maka volumenya itu selalu digabung gitu, ditambahin. Mungkin sekian, itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan matematika lain di luar jam belajar pun juga kontak aku nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.